Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bacaan Alkitab kita hari ini sudah sampai di Injil Matius pasal yang ke-6. Saya beri tema renungan ini yaitu agamawi atau Injili. Coba kita lihat di Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Amin. Saudara, ketika kita melihat Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, itu terkenal dengan pengajaran Yesus di atas bukit. Dan ketiga hal di dalam Matius pasal 6 ini merupakan bagian dari ibadah orang Israel menurut hukum Taurat, yaitu dikatakan memberi sedekah, lalu yang kedua berdoa, dan yang ketiga berpuasa. Tuhan Yesus memberikan pesan, ketika kita memberi sedekah, jangan sampai ketika memberi jangan diketahui oleh orang lain. Dan ketika berdoa, maka harus masuk ke dalam kamar, tutup pintu rapat-rapat, dan hanya Bapa sendiri yang tahu apa yang kita doakan. Dan ketika berpuasa, tadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya jangan sampai orang lain mengetahui bahwa kita berpuasa. Oleh sebab itu harus meminyaki saudara wajah ya dan rambut supaya orang tidak melihat bahwa kita sedang berpuasa. Kenapa saudara? Supaya hanya Allah sendiri yang melihat. Nah, kalau agama tadi Tuhan memberi tahu kepada kita semua, jangan sampai kita melakukan kewajiban keagamaan itu di hadapan orang supaya dilihat bahwa kita melakukan segala ritual yang diperintahkan itu. Nah, ada satu buku yang ditulis oleh Timothy Keller dengan judul Gospel in Life halaman 16-17. Di situ diberikan tentang perbedaan antara agamawi atau legalisme dengan Injil, saudara-saudara. Agama itu apa? Kalau saya taat, karena itu saya diterima oleh Allah. Dan kalau Injil, saya diterima oleh Allah, karena itu saya taat. Kemudian kalau agamawi, motivasinya adalah rasa takut. Nanti Allah menghukum atau Allah tidak berkenan, saudara, dan kita merasa tidak aman kalau kita tidak melakukan segala ketentuan-ketentuan dari agama. Tetapi kalau Injil, Bapak Ibu, maka motivasinya itu kita melakukan segala sesuatu didasarkan pada sukacita yang melimpah dari ucapan syukur. Dan yang ketiga, saudara, kalau agamawi itu apa? Saya menaati Allah supaya saya bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi kalau Injil, saya menaati Allah untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan Tuhan sendiri. Dan untuk menikmatinya dalam hidup kita sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi perbedaannya sangat jelas antara agamawi dengan Injil. Kalau agamawi ketika melakukan segala sesuatu itu supaya Tuhan berkenan, supaya Tuhan saudara melihat kita ya, dan kita bisa menuntut dari Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu darinya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan segala ritual-ritual itu. Tetapi kalau Injil, Bapak Ibu, kita melakukan segala perkara itu karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya, sudah memberikan hidupnya, bahkan sudah memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Jadi ketika kita melakukan pemberian persembahan, pemberian sedekah, ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, Bapak Ibu, maka motivasinya adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mengasihi Dia dengan cara memberi persembahan atau memberi sedekah, kita berdoa kepadanya, dan kita berpuasa kepadanya. Jadi antara agamawi dengan Injil perbedaannya adalah di dalam motivasinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah kita menyadari kita hidup Kristen itu bukan agamawi atau legalisme, tapi hidup Kristen kita adalah Injil. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu karena
Tuhan sudah menyelesaikannya sehingga kita bisa mentaati Dia. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita untuk memahami apa artinya menjadi orang Kristen yang berdasarkan Injil dan bukan agamawi. Amin.